Teori yang pertama adalah scientific management. Ini tokohnya adalah Frederick Taylor. Jadi Frederick Taylor ini disebut juga bapak dari scientific management. Jadi tahun 1911 ini mempublikasikan Principle of Scientific Management. Jadi intinya scientific management ini using scientific method to define the best way for a job to be done. Secara saintifik menemukan cara terbaik bagaimana untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, cara terbaik efektif. Menempatkan orang yang tepat dengan peralatan yang tepat, dengan perlengkapan yang tepat, kemudian mempunyai metode yang standar dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian menyediakan insentif ekonomi untuk para pekerjanya. Jadi memang secara saintifik dikerjakan oleh orang yang tepat, kemudian dengan peralatan yang tepat. Memang ini mekanis sekali ya, karena memang saintifik. Kemudian having standard method, punya metode yang standar untuk melakukan pekerjaan, memang sangat cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang mekanis. Kalau orangnya tepat, alatnya tepat, metodenya sesuai, jadi tidak improvisasi. Kemudian eh, tidak cocok diterapkan untuk beberapa pekerjaan, tapi untuk pekerjaan yang mekanis ini sangat sangat cocok. Ada 4 prinsipnya. Develop a science for each element of individual work which will replace the old rule of thumb method. Jadi kemudian untuk mewujudkan orang yang tepat tadi, jadi pegawainya, orangnya harus dilatih dulu bagaimana melakukan pekerjaannya dengan tepat. Kemudian Hartley kooperatif ini tujuannya untuk memonitor. Jadi stay in touch, memonitor worker itu untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan prinsipnya. Jadi memastikan pekerjaan dilakukan dengan benar. Prinsip ini juga cukup adil, jadi membagi pekerjaan yang cukup seimbang antara manajemen dengan karyawan. Nah, kemudian tokoh selanjutnya ada Frank sama Gilbert. Ya ini teori ya, cocok diterapkan untuk situasi-situasi tertentu. Jadi fokus on increasing worker productivity melalui reduction wasted motion. Menghilangkan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Apa contohnya? Jadi pernah tidak Anda bekerja atau kuliah sambil muter-muter pulpen, kemudian sambil ketuk-ketuk meja, dan lain sebagainya, itu adalah waste motion. Jadi Gilbert percaya tanpa waste motion itu pekerjaan akan menjadi lebih produktif. Meskipun ada sebagian orang yang misalnya lagi suntuk, lagi jenuh, dia kerja sambil memainkan muter-muter pulpen lah atau apalah, muter-muter buku. Tapi menurut teori ini waste motion itu tidak diizinkan, dilarang dan harus dikurangi. Bahkan sampai menggunakan mikrokronometer. Jadi ini untuk meningkatkan performance ya, menghitung waktu bekerja, kronometer untuk menghitung gerakan-gerakan yang tidak perlu tadi. Bahkan sampai segitunya. Ya, menurut teori ini memang seperti itu. Kemudian selanjutnya use time and motion study to increase productivity. Sekarang ini penerapannya menggunakan time study and motion study to increase productivity. Jadi gerakan-gerakan yang tidak perlu. Kalau misalkan kita bingung kadang kan muter-muter mouse kayak gini kan, itu juga masuk ke wasted motion.
Nah, tentunya hire the best qualified employees ini penting. Memang semuanya kalau bisa ya seperti itu. Tapi kalau persoalannya kalau perusahaannya kecil tidak ada yang lamar cuman segitu-gitunya, oh ya udah terima saja gitu. Jadi menurut teori ini juga kurang tepat. Harus best qualified employee. Jadi benar-benar yang kualifikasinya pas. Meskipun sebenarnya banyak juga kualifikasi yang tidak pas tapi ternyata kerjaannya bagus. Ambil contoh misalkan semisal dari universitas pertanian IPB misalkan, berapa persen yang kerja di pertanian itu jelas bukan the best qualified employee, tapi nyatanya juga tetap jalan, tetap jalan. Kemudian untuk meningkatkannya, desain insentif system based on output. Jadi insentif diberikan berdasarkan output. Sekali lagi ini juga kuantitatif sekali karena memang menggunakan scientific method. Nah, kemudian selanjutnya general administrative theory. Ini yang mengemukakan adalah Henry Fayol. Nah, ini lebih rasional menurut saya. Jadi, believe that practice of management was distinct from other organizational function. Jadi, memang tidak ada satu teori yang berlaku universal. Semuanya dibedakan berdasarkan organizational functionnya. Jadi model organisasi misalkan yang mekanik butuh teori yang apa, sosial butuh teori yang apa, keuangan butuh teori apa gitu. File ini mendevelop 14 prinsip dari manajemen. Nanti akan kita bicarakan. Kemudian selanjutnya adalah Max Weber. Ini bukan pembalap ya. Weber develop theory of authority based on ideal type of organization. Sama intinya. Jadi tidak ada satu teori pun yang universal. Apa prinsipnya file? Ini ada division work, kemudian authority, disiplin, unity of command, unity of direction, terus sampai spirit the craft. Kita akan skip, kita bedakan ini teorinya Weber. Oke, kita lihat yang bersama. Yang pertama adalah division of labor. Jadi pekerjaan ini dibagi-bagi sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan bagiannya. Tidak semua universal. Kemudian authority hierarki. Ada berbagai macam posisi yang bisa mengontrol satu sama lain. Jadi tidak dibiarkan bekerja begitu saja, tapi ada atasan, ada bawahan, dan lain sebagainya. Kemudian formal selection ya, di masing-masing karyawan itu diseleksi secara formal berdasarkan technical qualification yang dimilikinya. Kemudian formal rules and regulation, jadi ada aturan-aturan tertulis yang harus disepakati. Kemudian impersonality, orang tidak dibiarkan menjadi personal, semua dibuat sama menggunakan seragam. Kemudian career orientation, bahwa pekerjaan itu ada jenjang-jenjang karirnya. Nah, kemudian quantitative approach of management ini memasukkan matematika dalam proses manajemen. Jadi biasa disebut research operation. Metodenya yang paling umum adalah IO, input output. Kemudian metode-metode turunannya yang fokus improving managerial decision. Jadi keputusan itu bisa logis adalah analytical hierarchy process. Itu adalah beberapa tools peralatan matematik statistik yang digunakan dalam proses manajemen quantitative approach sesuai dengan namanya.